3 dekade kasus penghabisan Marsinah. Di malam sebelum ia hilang, Marsinah naik pitam dan berkata, "Aku akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya," kata Marsinah seperti yang ditulis Elsam dalam laporannya. Lalu ia pergi bak ditelan bumi, baru ditemukan memasuki hari keempat setelah tak ada kabarnya. Marsinah ditemukan dalam keadaan membeku dengan sejumlah bekas kekerasan di sekitar tubuhnya di sebuah gubuk di Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hasil otopsi menyebutkan ia meninggal sehari sebelumnya, 8 Mei 1993, tepat hari ini 30 tahun yang lalu. Memperingati kepergian 3 dasawarsa lalu, apa yang diperjuangkannya termasuk yang membuatnya naik pitam semalam sebelum ia pergi, serta refleksi terhadap kasus penghabisan yang misterius karena perjuangannya masih relevan dengan kondisi banyak buruh dan pekerja di Indonesia saat ini. Siapakah Marsinah? Marsinah lahir di Nganjuk pada tanggal 10 April 1969, adalah seorang satu buruh PT Catur Putra Surya CPS, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai perempuan yang cerdas karena sering menduduki peringkat pertama di kelasnya, tapi ia tidak bisa meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi karena tak punya biaya. Marsinah 30 tahun yang lalu, Marsinah diperkaos dan dihabisi. Di tempatnya bekerja, Marsinah juga aktif dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, Unit Kerja PT CPS. SPSI saat itu merupakan satu-satunya organisasi buruh di Indonesia karena pemerintah masa Orde Baru saat itu menerapkan aturan wadah tunggal organisasi. Artinya hanya boleh ada satu organisasi saja untuk setiap organisasi profesi atau pekerja. Pada pertengahan Maret 1993, Gubernur Jawa Timur Sularso mengeluarkan surat edaran yang menghimbau seluruh pengusaha di Jawa Timur untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Menggegerkan sejumlah buruh menuntut realisasi dari surat edaran tersebut, bahkan banyak di antaranya yang mogok kerja. Marsinah adalah salah satu buruh yang vokal dalam tuntutan buruh di tempat kerjanya, termasuk mempelopori penolakan perusahaan yang menyuruh buruh kembali bekerja saat mogok. Ia termasuk dari 15 orang perwakilan buruh yang berunding dengan perusahaan dan Departemen Tenaga Kerja di Sidoarjo. 12 tuntutan Marsinah karena kebuntuan negosiasi tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Seluruh karyawan PT CPS mogok dan berunjuk rasa menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250. Ini sesuai dengan keputusan Menteri Nomor 50/1992 yang di dalamnya mencantumkan upah minimum regional di Jawa Timur saat itu. Namun dalam laporan penelitiannya berjudul "Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan Sebelum Diselesaikan", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam mencatat ada 12 tuntutan yang disodorkan oleh Marsinah dalam rekan-rekan buruh lainnya. 1. Kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh. 2. Asuransi tenaga kerja yang ditanggung perusahaan. 3. Penghitungan lembur sesuai Kepmen. 4. Jaminan kesehatan karyawan. 5. Kenaikan uang makan dan transport. 6. THR 1 bulan gaji sesuai dengan imbauan pemerintah. 7. Penyesuaian cuti haid dengan upah minimum. 8. Tunjangan cuti hamil yang tepat waktu. 9. Upah karyawan baru disamakan dengan yang sudah setahun bekerja. 10. Peniadaan pencabutan hak karyawan yang sudah diberikan. 11. Pengusaha dilarang memutasi, mengintimidasi, dan mem-PHK karyawan yang menuntut hak. 12. Bubarkan
SPSI campur tangan militer di bawah rezim militeristik yang dipimpin pada masa Orde Baru. Presiden Soeharto memastikan adanya payung hukum untuk mengawasi dan mengatur protes buruh, di antaranya surat keputusan Bakortanas nomor 2 garis miring Satnas garis miring 12 garis miring tahun 1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 garis miring Men garis miring 1986. Di sana tertulis, jika terjadi perselisihan antara buruh dengan pengusaha, militer berhak jadi mediator atau penengah. Merekalah yang kemudian dihadapi Marsinah dan rekan-rekan buruh yang mogok dan melangsungkan protes. Ibnu Cazar hampir setiap tahun desakan penuntasan kasus Marsinah dikumandangkan. Saat aksi mogok dari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816 garis miring 04 Porong. Dia diinterogasi dan dituduh melakukan protes dengan cara yang mirip aksi Partai Komunis Indonesia. Saat ia memenuhi panggilan aparat militer, Marsinah kemudian yang memegang kendali memimpin protes buruh. Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kembali berlangsung, namun pihak PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh, termasuk Marsinah, Departemen Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Semua tuntutan dikabulkan kecuali membubarkan SPSI di tingkat pabrik karena dianggap menjadi kewenangan internal SPSI. Meski demikian, pada hari yang sama, Yudo diminta datang ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo. Ia diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok Tugu peringatan Marsinah di desa kelahirannya, Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. 5 Mei, Yudo dan 12 orang buruh lainnya dikumpulkan di Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim bernama Hamadi. Mereka diminta mengundurkan diri dari PT CPS dengan alasan tenaga mereka sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. 2 perwira Kodim, Hamadi dan Kapten Sugeng, juga telah menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Berada dalam tekanan, akhirnya 13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat Kodim. Inilah yang membuat Marsinah naik pitam. Ia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS yang menyepakati larangan memutasi, mengintimidasi, dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah aksi mogok kerja. Tanggal 30 November 1993 telah dibentuk tim terpadu Bakortanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penghabisan Marsinah. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dengan dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku kepala personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk penghabisan Marsinah. Pemilik PT CPS Yudi Susanto juga termasuk salah satu yang ditangkap. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat penghabisan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Primoja D. Suraji, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam penghabisan Marsinah. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang
yang diduga terlibat penghabisan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat penghabisan tersebut adalah anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi ketika menyebutkan Suprapto bekerja di bagian kontrol CPS penjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Ia dibawa ke pabrik lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap, Suwono Satpam CPS mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudo Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan bebas murni. Putusan Mahkamah Agung tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Menurut hasil visum kedua oleh tim Dr. Sutomo Surabaya, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek, dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga perut. Abdul Mu'nim Idris, seorang ahli forensik, mengatakan penyebab kematian Marsinah bukan karena sodokan balok tumpul, melainkan senjata api yang ditembakkan ke rongga kemaluan hingga menghancurkan tulang di sekelilingnya. Itu berarti menurutnya pelaku merupakan seorang yang memiliki akses terhadap senjata api di masa Orde Baru. Ini juga sejalan dengan kesaksian 9 orang terdakwa pemilik dan petugas keamanan PT CPS yang mengaku dipaksa mengaku oleh aparat militer di bawah siksaan dan penganiayaan. Kesembilan dibebaskan oleh keputusan Mahkamah Agung karena dinilai tidak terbukti menghabisi Marsinah. Sementara Amnesty International dalam laporannya mengatakan persidangan dimaksudkan untuk mengaburkan tanggung jawab militer atas penghabisan tersebut. 30 tahun berlalu, penghabis Marsinah tak pernah diungkap di pengadilan. Buruh seperti berjuang sendiri antara Novriani Abrik. Pemerintah diminta untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Sain Elsam, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, pada tahun 1995 juga menyusun buku putih berjudul Kekerasan Penyelidikan dalam Kasus Marsinah. Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan setidaknya ada 3 catatan yang perlu menjadi refleksi untuk semua kalangan, baik pemerintah Indonesia, buruh, dan masyarakat sipil dalam peringatan 30 tahun kasus Marsinah. 3 hal tersebut meliputi keterlibatan aparat dan impunitas pelaku. Temuan kami sekarang di masa reformasi, pola-pola yang lama dilakukan kembali, misalnya pada May Day kemarin, buruh dihadapi dengan represif dan keras. Polisi dan tentara hadir di pusat-pusat aksi buruh. Soal impunitas pelaku tidak pernah diungkap secara terbuka, tidak pernah diberikan sanksi oleh negara. Pelakunya melenggang meski kejahatannya sesadis itu. Poin yang ketiga adalah hal kesadaran untuk mengevaluasi kebijakan dan pengawasan, bukannya memperbaiki kebijakan dalam semangat perlindungan buruh, malah stagnan dan cenderung mundur terus. Ini nyata sekali dengan UU Cipta Kerja, bukannya membaik malah memburuk untuk buruh. Buruh seperti berjuang sendiri, buruh bertarung sendiri, tutur Isnur. Tuntutan yang sama sejak 20 tahun yang lalu saat memperingati May Day. Ada beberapa poin spesifik yang menjadi tuntutan buruh setiap tahunnya. Kita akan melihat apa saja tuntutan buruh tahun ini tercapai meski sudah dikumandangkan setiap tahunnya. May Day, read more. Isnur menilai semangat yang dibawa oleh Marsinah
dalam memperjuangkan hak buruh perlu dijaga naik oleh serikat buruh maupun jejaringnya. Tantangannya sekarang banyak sekali serikat buruh jadi sulit untuk satu suara, tapi gerakan-gerakan buruh dengan basis pabrik atau akar rumput seperti Marsina perlu dijaga untuk menyatukan buruh. Untuk LBH dan YLBHI, ini juga refleksi apakah bukan kaderisasi dengan serius menjadi bagian dari ekosistem gerakan yang memperkuat demokrasi dan menjadi aktor yang memperbesar gerakan termasuk serikat buruh, atau hanya lawering saja.